Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya berkeadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, sumber energi, bagian subtema 2, pembelajaran 1. Nah, materi hari ini yang akan kita bahas dan kita pelajari berupa 3 mata pelajaran. Coba kita lihat mata pelajaran apa saja. Yang pertama, ada bahasa Indonesia. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai gagasan pokok teks visual. Mata pelajaran yang kedua ada IPA. Nah, di mata pelajaran ini kita akan membahas manfaat energi matahari bagi kehidupan. Dan yang terakhir ada mata pelajaran IPS. Di mata pelajaran IPS ini kita akan membahas kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Oke, langsung saja kita ke materi hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas gagasan pokok teks visual pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan pokok yang terdapat dalam teks visual merupakan ide utama atau intisari sebuah paragraf. Teks visual merupakan teks atau naskah yang dibentuk dengan menggunakan gambar. Seperti halnya sebuah tulisan, teks visual juga memiliki gagasan pokok yang biasanya terletak pada awal kalimat, akhir kalimat, ataupun kalimat topik. Nah, dalam teks visual ini kita akan menemukan berbagai ilustrasi serta foto yang mengandung beragam makna. Gambar-gambar tersebut mengandung gagasan pokok yang perlu untuk diketahui. Menemukan gagasan pokok pada sebuah teks visual dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah berikut ini. Coba kita lihat ada berapa langkah kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Yang pertama, mengamati media yang tersedia secara sesama, baik berupa media gambar yang tidak bergerak ataupun gambar yang bergerak. Yang kedua, mencatat hal penting yang terdapat pada teks visual tersebut. Misalnya, kegiatan peristiwa ataupun situasi yang tergambar. Yang ketiga, membuat kalimat yang menceritakan keseluruhan peristiwa pada teks visual tersebut. Yang keempat, yaitu menyusun tiap kalimat yang telah dibuat dan menjadikannya sebuah paragraf. Yang kelima, menemukan kalimat utama pada paragraf. Dan yang terakhir berupa menyederhanakan kalimat utama menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Kalimat itulah yang kemudian menjadi gagasan utama pada sebuah teks visual. Oke, kita lanjut kepada materi mata pelajaran selanjutnya, yaitu mata pelajaran IPA mengenai manfaat energi matahari bagi kehidupan. Matahari merupakan sumber energi yang paling besar di dunia dan mempunyai beragam manfaat bagi kehidupan makhluk hidup yang berada di bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, matahari adalah bintang yang merupakan pusat tata surya, memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang mengedarinya.
Sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Coba kita lihat gambar yang sedang kalian saksikan. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Energi panas tersebut bermanfaat menjadi sumber energi pembangkit listrik. Juga membantu pembentukan vitamin D pada tubuh kita. Lalu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Lalu membantu proses pembuatan garam. Nah, selain dari itu, matahari juga membantu mengeringkan benda-benda yang basah seperti pakaian kita, kerupuk, ikan asin, dan lain-lain. Nah, kita sudah belajar mata pelajaran IPA mengenai manfaat matahari. Sekarang kita beralih ke mata pelajaran ketiga, yaitu IPS, mengenai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, aktivitas yang pertama bisa kita lihat dengan melihat gambar yang ada di depan kalian. Coba gambar apakah itu? Betul, itu merupakan gambar seseorang yang sedang menanam padi. Nah, negara kita adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh secara umum. Pertanian di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Hasil pertanian di Indonesia antara lain berupa padi, jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, sayuran, bunga, dan buah-buahan. Yang kedua merupakan aktivitas perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada dua macam perkebunan, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Perkebunan besar biasanya menanam karet, kelapa, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini lebih ditujukan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Komoditas perkebunan Indonesia diantaranya adalah kelapa sawit, cengkeh, tebu, teh, tembakau, kopi, kelapa, pala, vanili, karet, lada, dan coklat. Yang ketiga, ada aktivitas peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Contoh peternakan hewan besar adalah peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan besar banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput yang luas. Contohnya di Nusa Tenggara Timur. Contoh peternakan kecil adalah peternakan kambing, domba, kelinci, dan babi. Contoh peternakan unggas adalah peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Selain aktivitas dari peternakan, ada juga aktivitas perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan di lembah-lembah sungai dan empang, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda.
Contoh komoditas perikanan darat adalah lele, ikan mujair, ikan mas, dan ikan gurami. Nah, Indonesia juga mempunyai sektor dari kehutanan. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Hutan dimanfaatkan oleh penduduk untuk berbagai keperluan, baik sebagai sumber pangan, diambil kayunya maupun sumber tambang dan mineral berharga. Aktivitas penebangan hutan di Indonesia terus dilakukan untuk mengambil kayunya maupun dijadikan lahan pertanian. Selain itu, di Indonesia juga sering terjadi kebakaran hutan, sehingga luas hutan di Indonesia makin berkurang. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian bisa menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar hutan tidak rusak adalah mencegah penebangan liar dan mengadakan reboisasi atau peremajaan hutan. Pusat pengolahan sumber daya hutan, terutama kayu, terdapat hampir di setiap daerah. Pusat pengolahan kayu di Jawa, terutama kayu jati, terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daerah penghasil kayu hutan adalah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Nah, lalu yang terakhir ada aktivitas pertambangan. Indonesia memiliki berbagai macam mineral. Usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut pertambangan. Perusahaan pertambangan di Indonesia dikelola oleh pemerintah dan swasta. Salah satu contoh hasil pertambangan di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik rumah tangga, industri, kendaraan bermotor, bahkan sampai perusahaan listrik negara atau PLN. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang lainnya adalah batu bara. Batu bara dimanfaatkan oleh rumah tangga untuk memasak dan berbagai industri seperti industri baja dan semen. Selain itu, batu bara juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kereta api. Penggolongan barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan tambang mineral logam, contohnya timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Yang kedua, bahan tambang logam, contohnya adalah keramik, belerang, gips, dan marmer. Yang ketiga, bahan tambang sumber energi, contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas. Nah, hari ini kita sudah mempelajari 3 materi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang Ibu paparkan barusan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.